Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fihi bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram Turki Babul Iqrar. Bab Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 77. Hadis nomor 911. Tepangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Iqrar. Iqrar itu secara bahasa bermakna al-isbat, menetapkan. Kalau secara istilah syariat, secara syar'an, ikhbarul insan bima alaihi. Jadi seseorang mengabarkan tentang apa yang menjadi wajibannya. Ikhbarul insan bima alaihi. Nah, secara istilah lain itu iqrar bimakna iktiraf, pengakuan. Contoh dalam persoalan hukumullah, wonten tiyang misalkan zina, di hadapan hakim dia ngaku, Pak Hakim, sungguh saya mengaku berbuat zina. Ini namanya i'tiraf utawi iqrar terkait dengan perbuatan yang menetapkan adanya hak. Ngoten niku nek memang benar-benar piyambake iqrar di hadapan qadhi, hakim boleh menjatuhkan hukum atau ana hak. Nek piyambake pernah nikah nggih dirajam. Nek piyambake dereng pernah nikah nggih dipukul 100 kali, terus ditadrib, diasingkan selama 1 tahun. Dengan daerah yang lebih dari masa Fatul Qasri, lebih 80 km dari tempat tinggal. Utawi ikrar dalam persoalan syurbul khamri. Wonten tiyang misalkan napa minum arak. Nah, terus dia datang kepada qadhi, saya mengaku minum khamr. Dan itu qadhi boleh menjatuhkan hak. Atau dalam persoalan hukumul adam, hak adami dengan manusia. Contoh utang piutang. Jadi ada ketidakjelasan, ini duit jane dijupuk sapa misalnya. Iki sing utang sapa arisan kok gak kena misalnya. Terus ada orang mengatakan saya memang minjam sekian. Ini namanya ikrar. Di dalam persoalan muamalah, ikrar ini menjadi penting karena salah satu ditetapkannya hukum hak, baik hak kepada Allah, haknya Allah maupun haknya manusia, itu diantaranya dengan ikrar, pengakuan, mengaku. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, qala, telah berkata, bersabda, li kepadaku an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sabda Nabi? Karena hadisnya ini panjang. Jadi Abu Dzar itu dinasihati Nabi sebanyak 10 materi, tapi ini salah satunya disebut MTV karena berhubungan dengan bab.
Qulil haqqo walau kana murran. Qul sampaikan wahai Abu Dzar, kata Nabi, al-haqqo, kebenaran. Walau kana, meskipun barang hak itu murran, pahit, pahit bagimu. Meskipun barang hak itu pahit bagimu. Sahih hadis ini dipun tashih, dinyatakan sahih Ibnu Hibban oleh Imam Ibnu Hibban min hadisin tawilin, dari hadis yang panjang, tidak hanya satu potong. Kata ini pesannya Nabi datang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ulillah, nah diterjemah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, katakanlah yang benar walaupun terasa pahit bagimu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dari hadis yang panjang. Tadi saya sampaikan bila ikrar itu pengakuan. Jadi ikrar itu lebih kepada menyatakan akan adanya hak untuk orang lain dan menjadi tanggungan diri sendiri. Jadi ikrar itu menyatakan bahwa dirinya itu punya kewajiban. Ini ikrar. Jadi saya itu punya kewajiban. Nah, dalam ta'rif salas, ikhbarun an haqqin sabitin ala mukhbir, mengabarkan adanya hak yang harus dipenuhi oleh orang yang mengabarkan. Ikrar. Nah, wonten dia kok ikrar menyatakan saya punya hutang ya untuk, jadi yajibu alayya mi'atun, jadi saya wajib punya kewajiban untukmu 100 ribu misalnya. Ngeten kan dengan adanya ikrar, dia itu menyatakan diri punya kewajiban, jadi nambah beban untuk ikrar. Nah, tiang itu naik nopo dia itu dengan ikrar kan berarti dia punya kewajiban. Ngoten itu secara manusiawi rasanya kan berat. Rasanya berat. Dan seandainya saya tidak ngaku, saya tidak harus menunaikan, saya tidak ditagih, tapi begitu saya ikrar, oh berarti saya punya kewajiban. Makanya jenis ikrar ini harus dan nawa akbar. Tetapi wong ini kewajiban. Hadis ini sesuai kali Quran. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Surat An-Nisa. Jadilah engkau qawamin, orang yang menegakkan bil qisti, kebenaran, syuhada lillah, sebagai saksi-saksi Allah, walau ala anfusikum, meskipun persaksianmu itu membebani dirimu. Nah, hadisnya qulil haqqo walau kana murran. Awil walidain, atau membebani orang tuamu, wal aqrabin, atau kerabat disampaikan. Nah, ini dalil umum terkait dengan ikrar. Berarti hadis ini dalil umum, kemudian Quran ini dalil umum. Sekarang mana dalil yang lebih khusus terkait dengan ikrar? Ini perlu tahu tenggone Bulughul Maram namung hadis setunggal tok niki bab ikrar. Di dalam Sahih Bukhari ini wonten satu peristiwa pada masa Nabi ini, wonten seorang sahabat kok zina mungsa. Dia sudah pernah nikah terus zina. Ngeten ini untuk bisa ditegakkan had kan ada dua cara. Cara pertama, pelakunya itu iktiraf atau ikrar, tidak di hadapan Pak, tapi ikrarnya harus di hadapan qadhi, boten tenggone kancane.
Ikrar itu dalam persoalan yang mendatangkan hak harus di depan qadhi. Nah, hanya curhat dereng, tapi ketika dia datang ke hadapan qadhi, jadi gampangnya napa nih pejabat negara yang ngurusin itu, Pak Hakim, saya ngaku buat seperti itu misalnya. Nah, dengan ini terus ditegakkan hak. Atau cara kedua, adanya saksi empat itu laki-laki semua, terus mengetahui peristiwa zina itu langsung dengan mata kepala. Saya sampai ngertos kelamin barang. Nah, hanya sekedar menjuru kamar ngoten niku kan persaksian tidak jadi. Nah, ono wong zina kok terus disaksikan 4 orang laki-laki weruh kabeh. Tadi angel gampang. Loh, kenapa angel? Karena memang dipersulit oleh Allah. Bagaimana agar saya tidak usah ada orang zina sampai dirajam. Allah ini malah sebutan tego. Dirajam sampai digebuki. Dirajam itu tubuhnya dipendem tegone lemah, tinggal kepalanya. Setiap orang yang datang harus melempar batu. Batunya itu sak kepal tangan. Jangan terlalu kecil kok kesuwen orang mati-mati, ojo kegedean kok kecepatan mati. Sak kepala tangan. Ya Allah, sak matine iki, Pak. Makanya sulit. Syaratnya itu sulit. Nah, ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udu ya unes ilam ro'ati hadha fa ini i'tarafat farjumha fa wada 'alaiha fa'tarafat fa amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Hadisun sahihun akhrajahul Bukhari. Dados wonten tiyang wadon niki ngaku zina. Tapi akhirnya Nabi itu mengarahkan paling belum lah. Soalnya waktu dia ngaku zina di hadapan Nabi ini dia Pak. Nabi ini berusaha agar dia menarik ikrarnya. Betul tego kan. Pernah ada seorang laki-laki namanya Ma'is bin Malik. Ya Rasulullah, qad zanaitu zina. Paling kobal tak, kamu baru mencium paling dulu sampai ku kata Nabi. Tenang ya Rasulullah, ini sungguh. Nggih pun bareng mbak ikrar nggih sampun akhirnya dieksekusi. Dan ini perempuan. Akhirnya disuruh pulang Nabi. Tapi yang sudah lapor kepada Nabi, akhirnya dia pesan sama sahabat yang tukang eksekusi. Unes, besok kamu datang ke perempuan itu. Kalau ternyata dia masih mengaku raja, akhirnya ngaku Pak. Jadi sahabat untuk itu, karena sahabat itu takut kepada siksaan akhirat lebih takut daripada dunia. Karena dalam konsekuensi dari ditegakkannya hak, setiap hak yang ditegakkan di dunia ini memakai hukuman akhirat gugur. Ada orang zina, kalau meninggal tidak sampai di had, kemudian dia belum tobat, akhirnya disiksa oleh Allah di akhirat. Waktu itu siksanya luar biasa. Tapi seandainya dia ini ngaku terus ditegakkan hak, maka bagi dia dosa, siksaan, ancaman terkait dengan zina pun tidak ada. Keterangan yang lo dengan Jawharatul Tauhid dan mereka terus. Makanya sahabat berusaha bisa diselesaikan di dunia daripada akhirat. Tapi yang di negara kita tidak terjadi bagi penting. Jadi orang zina bulan dari orang mau diraja. Jadi hukuman ini belum bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Jadi orang zina nanti kesel ya. Orang ada apa-apa selama tidak ada tindakan, selama saling cocok, tidak ada yang dipaksa, tidak masuk kategori kriminal pidana, tidak bisa dipidanakan. Lah makanya ini menunjukkan ya,
iki bahasnya dipaksa menungso malah kucing kosong. Faqad tarafa Ma'is. Yang kedua, i'tarafa Ma'is ibnu Malik radhiyallahu anhu amama Nabi sallallahu alaihi wasallam bisina wa aqarra bihi wa talaba min ar-rasul an yutahhirahu minhu wa yuqimul hadda alaihi. Ini hadis sahih. Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu niku ke menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya menyatakan mengaku berbuat zina, samuhun diri saya dibersihkan, bahasanya ayyutahhiru minhu, ditegakkan hak untuk diriku. Akhirnya terus niki saat ini kula pernah baca ada dua. Pertama Ma'is bin Malik, sing nomor imra'atun min Ghamid, yang matur saking suku Ghamidah niki sing dirajam. Nah ini saking daerah Ghamid. Niki contoh ikrar sing hubungane kalih hukumullah. Terus wonten ikrar ingkang hubunganipun kalih hakul ibad. Kados persoalan adiyun, persoalan hutang. Laka alayya alfin min rupiah misalnya, bagimu wajib atas diriku. Nah ini cara terjemah omongannya ini. Saya punya kewajiban untukmu utang 1 juta. Nanti namanya ikrar. Atau dalam persoalan itlaf, menghilangkan barang. Wonten tiyang misalkan ada HP, HP itu kok rusak, ini sing rusak sapa? Akhirnya ada yang yang merusak saya. Kenapa? Ya kepinter misalnya. Akhirnya terus konsekuensi dari ikrar ya, kalau memang karena gegabah itu terus wajib doman karena rusak barang itu ya, entah dirusak atau dihilangkan. Atau persoalan qadzaf niki termasuk hakul ibad sanes hukumullah. Wonten tiyang nuduh zina. Ini mbak yang nuduh zina, mesti itu dia berkewajiban mendatangkan 4 orang saksi. Dan ternyata 4 orang saksi ini tadi tidak ada, ya dia malah dipukul 80 kali. Nah, terus apa bedanya konsekuensi antara ikrar yang berhubungan dengan hukumullah kalau ikrar yang berhubungan dengan hakul ibad? Kalau terkait dengan hukumullah itu yasihur rujuk qabla had. Terus boleh dirujuk sebelum dijatuhkan had. Niki nek hakumullah. Contoh pakai waktu dia misalnya datang ke hadapan Pak Hakim, saya itu zina. Nah, durungan tak dia kesusit dirujuk. Maaf Pak Hakim, pengakuan saya tak cabut. Bukan, enggak. Dan ini hakim dari nomor, karena ikrar ini terserah yang bersangkutan. Meskipun sudah diketok palu, ngaku ya, albojo eksekusi. Nah, tapi sebelum eksekusi terus dia rujuk, enggak jadi. Saya cuma belum enggak serius, ternyata tidak. Tak saya bukan jebul dirung misalnya ya. Akhirnya dirujuk. Yang tadi ini hubungannya sama Allah tidak masalah, karena zina itu hukum. Atau misalkan persoalan nopo niki bau syurbul khamri, minum minuman keras. Nek wonten tiyang minum minuman khamr, minuman keras, kok dia itu ngaku atau dilihat oleh 2 orang saksi laki-laki, ngeten niki hakim boleh menghukum. Apa hukumannya? Dipukul sampai 40 kali. Lah kok ternyata dia ini ngaku, tidak lewat saksi ya, buat teman-teman senior, dan baik ngaku.
Wonten itu sebelum dijatuhkan hak kok ternyata rujuk, lah katanya terus nggak jadi, tidak wajib, tidak jadi dieksekusi. Boleh apa tidak boleh? Mana hujahnya? Hujahnya itu ketika ada seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik, ya Rasulullah, kula zina ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Oh paling lagi paling apa nih? Baru kamu mencium, belum sampai ke zina. Jadi itu isyarat dari Nabi. Nek bisa ngerasa aku. Mulai dalam persoalan persoalan perbuatan dosa yang mendatangkan hak, itu sebaiknya kita itu ngaku di hadapan hakim sehingga ditegakkan hukuman nopo menang baik. Nah dari ini cara ulama Pak, cara nopo kawan-kawan para ulama berdasarkan arahan Nabi itu sebaiknya tidak usah ngaku. Wes tobat baik, tobat terus memperbaiki diri ke depan. Dan itu aja, terus aku terus mati ya. Tapi nek tobat kan bisa dimaafkan oleh Allah, ke depan masih banyak kesempatan berbuat amal. Itu cuma aku ampun. Nek korupsi ya. Nek korupsi ini bukan hak dengan Allah, korupsi ini hukum nas karena hubungannya dengan harta orang. Nek ngeten iki napa wajib wujubul iqrar. Terus kalau lagi nek hukumullah itu tidak wajib ngaku. Kalau itu berbuat dosa wajibannya tobat. Dan dia boleh rujuk meskipun ba'dal iqrar. Tapi kalau hukumullah hukum nas karena ini berhubungan dengan harta orang lain, iqrar hukumnya wajib. Dalilnya ini hadis dengan Bulughul Maram. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Kalau aku saya korupsi kulo, misalkan ini, saya menerima gratifikasi, saya ngaku. Ini harus karena qulil haqqa walau kana murran. Karena kalau tidak terjadi ikrar, berarti nanti ada itlaful malil ghair, ada pengambilan harta orang lain bighairi hak, dengan tanpa hak. Makanya harus ada tobat ini qulil haqqa walau kana murran. Terus kalau berhubungan dengan manusia, satu harus ikrar, yang kedua kok ternyata ikrar sudah dilaksanakan terus rujuk boten pareng. Nah, napa niki hukukul ibad. Nah, ini benten Pak. Nek hukukullah niku mabniyatun 'alal musamahah wa hukukul adab mabniyatun 'alal musahah. Kenapa tidak boleh rujuk? Kenapa harus ngaku dengan persoalan hak adab? Karena ada perbedaan antara haknya Allah dengan haknya manusia. Kalau haknya Allah itu prinsipnya mudah. Sebagai urusan karo Allah sebenarnya sementing ketobat gitu aja. Tapi kalau hubungan sama manusia musahah, prinsipnya susah, makanya harus diselesaikan. Ikrar ya kalau dia memang aku punya kewajiban ya harus ikrar. Kalau sudah ikrar tidak boleh rujuk. Ini biar selesai. Ini ikrar yang berhubungan dengan hakul. Saat ini nomor ini ganti hadis. Oke, sekitar qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan barang hak meskipun itu pahit. Pahit yang mereka itu dinisbatkan kepada mukhbir, kepada qail, kepada yang menyatakan, bukan kepada penerima. Mulanya hadis ini ampun kok terus dinggo ini tuh, menyampaikan segala apa yang terjadi ya, meskipun sampai menjadikan orang lain sakit hati. Dan saya dakwah ini kan kudunya bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
kudune weruh adab-adab berdoa, adab-adab apa dakwah. Misalnya ada orang berbuat keliru, lalu di hadapan banyak orang kita ngelirok-ngelirok, sampai itu sholatnya gak sah karena ada syarat tidak terpenuhi. Begini di hadapan orang lain. Nah, itu berarti terus dari, kenapa kok kamu beberkan di sini? Itu kata Nabi, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun rasanya pahit bagimu. Bukan. Jadi qulil haqqa walau kana murran itu ya, pahit untuk ya menyatakan. Artinya seperti itu. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain ya kita tahapan-tahapan amar ma'ruf munkar diikuti. Saya tidak mengatakan berarti menyampaikan kebenaran kepada orang lain harus dipastikan yang bersangkutan ngerasa manis terus, tidak boleh, tidak seperti itu. Jadi kalau yang terkait dengan orang lain itu harus melewati tahapan-tahapan adab-adab dalam berdakwah kita penuhi dulu. Kalau ternyata pada akhirnya masih membuahkan pahit untuk yang kita objek dakwah kita, ya gimana lagi. Tetapi kalau untuk ikrar yang menjadi kewajiban kita, ya meskipun pahit bagi diri kita, tetap kita lakukan. Saat ini babul ariyah, bab ariyah. Ariyah itu pinjaman, meminjamkan barang, kemudian setelah selesai dikembalikan lagi. Ini ariyah. Kalau kita lihat definisi fikih pun secara fikih, ariyah itu nek tenggone napa subul salam ibahatul manafi' min duni milkil ain. Ibahah memberikan izin untuk mengambil manfaat tanpa memiliki barangnya. Jadi ada tonggonya ini butuh nyilih sepeda, butuh motor lah motor. Aku tak nyilih motor ini, kau nek rampung tak kembalikan. Jadi diambil manfaatnya, kemudian tanpa dengan memiliki barangnya, itu namanya ariyah. Saged diwaos ya tasdid ariyah, saged ariyah. Nah niki kalau tenggone napa istilah lain ibahatu manafil ain ma'abaqaiha bila iwadin. Jadi memberi hak untuk mengambil manfaat suatu barang. Pada saat diambil manfaatnya itu barangnya itu masih tetap bila iwadin dan tanpa ada iwad, ada pengganti, uang pengganti, tidak ada kompensasi. Ini namanya meminjamkan. Kalau kita pinjam sesuatu, kok di dalam kita mengambil manfaat sesuatu itu dengan menghilangkan sebagian atau keseluruhan barang yang kita pinjam, itu tidak sah. Kita pinjam, aku tak nyileh apa? Nyileh lilin, listriknya mati tak nyileh lilin. Ya disiling lilin tong. Kita ini pakai akad ariyah tidak sah. Bisa nih sah? Hibah mawon jaluk, aku jaluk lilinnya ya. Karena kalau pakai ariyah itu berkewajiban setelah diambil manfaatnya barangnya itu dikembalikan secara utuh. Kalau lilin tinggal ya entok. Atau misalnya sabun, aku nyileh sabun, nyileh sabun. Terus aku nyileh bolpoin, maksudnya kalor. Tapi nyileh bolpoin ya maklum Pak. Jadi di situ sebenarnya itu ada unsur hibah, tapi pun maklum. Mau terasa dikritisi teman-teman. Aku nyileh bolpoin, lho, apa sih? Bulban ya sila-sila tok oleh maksudnya oleh awam misalnya. Ya kayak ini kita gunakan bahasa Arab saja, tidak apa-apa. Karena meskipun ada sebagian kalong, tapi pemiliknya kan yakin rindu karena hanya untuk dipinjam sebentar.
Tapi nek pulpen kok dipinjam sampai sak bulan, nah ini tidak lazim lagi. Ini. Tetapi nek dilihat dari sisi ketepatan tarif, ya. Ketepatan tarif. Yang paling tepat ariyah itu bukan ibahatul manfaat, tapi ibahatul intifa. Jadi memperbolehkan seseorang untuk mengambil manfaat dari suatu barang. Jadi kalau pinjaman itu, peminjam itu hanya boleh mengambil manfaat, bukan memiliki manfaat. Ini untuk bedanya antara pinjam barang, ya, meminjamkan barang dengan menyewakan barang. Misalkan ya, Bapak, misalkan ada orang kok minjam motor, maka bagi peminjam dia itu hanya memiliki hak untuk intifa. Intifa itu mengambil manfaat, tetapi dia itu tidak punya hak memiliki manfaatnya. Jadi nek cara pakai beda antara hakul intifa dengan hakul manfaat. Kalau dalam perusahaan ariyah itu pinjaman itu orang yang pinjam hanya mengambil Jadi peminjam itu punya hakul intifa, hak untuk mengambil manfaat, tetapi tidak memiliki manfaatnya. Makanya bedanya ya, kalau orang meminjam barang, itu barang pinjamannya tidak boleh dipinjamkan ke orang lain. Jadi kan nyilih motor, terus kondo nyilih barang motor ini, padahal dengan dewe statusnya minjam, tidak boleh. Karena kita itu hanya punya hak mengambil manfaat saja, tapi tidak punya hak untuk memiliki manfaat itu. Benten nek jenengan ijarah, nyewa motor, aku nyewa motor berapa? 2 hari. Motor itu jenengan memiliki manfaat. Lalu ada orang minjam barang sewa ini ya statusnya ada masalah karena dia punya hak manfaat. Baik itu nanti dipinjamkan sama orang lain atau disewakan kembali boleh. Kalau itu ijarah, karena ijarah itu bisa memiliki manfaat. Tetapi kalau ariyah hanya memiliki intifa. Jangan pinjam barang tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, tidak boleh. Gosok namanya, boleh. Kecuali ketika dengan izin pemiliknya, illa bi'inil malik, kecuali ketika izin. Ketika sudah izin, hakikatnya orang itu pinjam dengan pemiliknya, bukan lewat musta'ir tapi jenengan. Pon. Hadis ke-912. Wa an Samurah ibn Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyah. Ini terjemahannya nih kurang pas nih, itu nih bagus. Alal yadi, bagi mereka yang alal yadi, nah bahasa asing alal yadi wajib yang atasnya tangan yang menguasai barang. Ma akhadat, alal yadi ma akhadat, alal yadi wajib yang atasnya tangan, tegese sing menguasai barang. Ma ing barang akhadat kang ngalap apa ya hatta tu'addiyan, sehingga balik nasapa apa tangan bu ing ma. Nah, ini bahasanya singkat padat ya. Bagi orang yang memiliki atau bagi orang yang menguasai barang yang bukan miliknya, dia berkewajiban mengembalikan kepada pemiliknya. Alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyah. Jadi wajib atas orang yang
meminjam sesuatu yang bukan haknya, wajib untuk dia mengembalikan. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini dalilun ala wujubi raddi ma qabadahu al-mar'u wa huwa milkun li ghairi. Hadis ini dalil atas wajibnya mengembalikan barang yang diambil oleh seseorang dari orang lain, sementara barang itu statusnya bukan milik dia. Jangan boleh ada motornya koncone disilih. Akhirnya motornya dengan pakai misalkan dipinjam sehari. Nah, selama barang niku teng gone tangane jenengan, ngoten niku jenengan berkewajiban mengembalikan pada saat raddu ma qabadahu mar'u wa huwa milkun li ghairi. Jadi alal yati ma'ahadat hatta tu'addiya. Terus bagi siapa saja yang menguasai barang yang bukan miliknya, dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Mulanya hadis ini sekali lagi menunjukkan kewajiban mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita kepada orang lain. Ini dijadikan dalil ariyah atau pinjaman. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, hadis nomor ke-913. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati balekna sapa sira, nuhuni sapa sira al amanata ing amanah, ilaman maring wong itamana kang aweh percaya sapa man ka ing sira. Wala tahun lan aja khianat sapa sira man ing wong khona kang khianat sapa man ka ing sira. Rawahu Abu Dawud. Adil amanah, tunaikanlah amanah ilaman iktamanaka, kepada orang yang memberimu amanah. Wala tahun man khonaka, dan janganlah kamu berkhianat meskipun kepada orang yang mengkhianati kamu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Wa hasanahu, hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Wa sahhahu al-Hakim, dinilai sahih oleh Imam Hakim. Wa stanggaru Abu Hatim ar-Razi, tapi hadis ini dinilai mungkar oleh Imam Abu Hatim ar-Razi. Yang ini biasa perbedaan status dalam menilai hadis, wonten sing menghukumi hasan, wonten sing menghukumi sahih, wonten sing menghukumi mungkar, dhaif. Adil amanah, tunaikanlah amanah. Amanah niku napa amanah? Amanah niku kullu ainin biyadika biridho sahibiha, sawaun kanat ariyatan aw ainan mujaratan aw wadi'atan aw ainan fi yadi wakilin. Amanah niku barange orang lain yang ada di tangan kita atas dasar itu. Jadi barangnya orang lain bukan milik kita, tetapi ada di tangan kita. Nah, ngeten iki kata Nabi, addi, tunaikan, kembalikan. Wah, itu ditunggekmu. Ilaman itamaka, kepada orang yang itamanaka, memberikan amanah kepada engkau. Kalau barangnya ini sifatnya napa niki ariyah, pinjaman, berarti yang memberi amanah itu ya barangnya namanya amanah. Orang yang punya barang kemudian meminjamkan kepada kita namanya man itamana, orang yang beri amanah kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, dan ini nomor ini dikembalikan kepada yang punya. Atau dalam persoalan ijarah, kita misalkan nyewa apa lagi, nyewa mobil atau motor,
Dan ini motor bagi kita adalah amanah. Jadi suatu saat ketika sudah saatnya harus dikembalikan. Kita pinjam berarti barang yang kita pinjam adalah amanah. Harus kita kembali kepada yang punya. Adi al amanah ila man iktamanaka. Nah, kita pinjam kepada orang yang pinjam. Nah, ini nek pun mangsane kudune dan segera dengan. Lah nek pinjam itu harus jelas mangsane. Ya tidak ada yang dirugikan. Wala takun man khonaka, jangan engkau khianati orang yang mengkhianati dirimu. Ini jadi kan umumnya, kamu jangan sampai berkhianat, ya. Meskipun orang itu mengkhianati kamu. Jadi bahasanya Kanjeng Nabi ini balik ini. Biasanya ya kita itu nek dikhianati biasanya kepengen bales mengkhianati. Aku bisa tahu dia pernah pinjam motor kepadamu gak dibalekno. Saiki tak bales, aku arep milih ora tak balekno. Ngoten jare Kanjeng Nabi tidak boleh. Jadi apalagi kita mengkhianati kepada orang yang tidak pernah mengkhianati kita. Wong mengkhianati orang yang pernah mengkhianati kita saja oleh Nabi dilarang. Apalagi mengkhianati orang yang tidak pernah berkhianat kepada kita. Ini hadis ini ini dalilun ala Allah yujazia bil isah man asa. Jadi kita itu lewat hadis ini diingatkan Nabi, kita tidak boleh membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Jadi senajan dialai tetap diapi. Angin ngomong gampang Pak. Angin dipraktekin. Wala tahun man khonaka. Timbul pertanyaan. Wala tahun man khonaka. Kamu jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Mungkin nanti terus-terus kamu jangan berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Kamu jangan berbuat zalim meskipun kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini apa prakteknya kok setiap kali kita didolimi terus kon menang baik gak usah bales mau pripun Pak. Larangan ini tuh larangan harus wajib nopo hanya sekedar anjuran. Bukankah di dalam Al-Quran ada ketika ada orang dizalimi dia boleh balas, yang penting tidak melebihi kezaliman orang tadi. Ibarat keplok pisang ya kudunya nek balas ya keplok pisang dengan kualitas yang sama. Pisang buanter ya bahaya, tidak boleh. Tenggone Quran wonten ayat ngeten. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan bagi satu perbuatan buruk adalah perbuatan buruk semisalnya. Makanya terus malah wonten ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ketika engkau membalas keburukan orang lain, maka balaslah dengan pembalasan yang setara dengan yang ditimpakan kepada kamu. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ini untuk Pak. Ketika kita dizalimi orang, kita itu secara syariat, dari bahasa adab itu boleh bales, tetapi balasannya harus setara. Syukur kurang, maksimal setara, tidak boleh lebih. Dikeplok pisang balesnya ping 3. Dikeplok pisang alon-alon balesnya pisang 2 tidak boleh. Itu nih termasuk ini. Ketika kita dikhianati orang, boleh nggak kita mengkhianati? Ini cara pandang ulama macam-macam, tapi di antara yang disebut dalam subul salah, terus salah hati sana sih. Nah, tadi ansar kita dizalimi orang, kita balas zalimi, tapi tadi kudunya pas, tidak boleh. Ini konteks syariat. Tapi nek cara adab, ini wala tahun man
khonaka. Kamu jangan mengkhianati meskipun orang yang mengkhianati kepada kamu. Apalagi wis dikhianati wong liya malah bales mengkhianati tapi kepada orang lain. Ini tidak boleh. Berapa ini contoh? Pak, saya kok kulak gula tulisannya selawe kilo tapi isinya 24 kilo. Ketika tak dol eceran ditimbangi sekilo ngeten iki dijadikan 25 bungkus napa 24 bungkus Pak, nek judulnya 1 kilo. Saya ulangi, kulak gula 1 kantong 25 kilo misalkan loh nih, misalkan saya ukuran pasir loh Pak 25 kilo. Nah terus mau kita ecerannya sekilona, padahal 25 itu nyatanya 24 kilo setelah kita timbang. Nonton itu pripun apa boleh kita dadekno 25 bungkus. Kita kan didolimi sama bakul pertama. Gimana kalau apa adanya? Itu namanya ya kita didolimi terus malah dolimi wong liya. Kalau kita balas dolimi sing dolimi jadi tidak apa-apa. Tapi kalau didolimi orang lain kok terus menimpakan pembalasan itu kepada orang lain, ya dolim double nih. Ini wala takun man khonaka. Pon saat ini ini kewajiban orang yang pinjam harus dikembalikan. Dan ini dalil kalau kita dunia pinjam barang itu diperbolehkan. Bahkan ketika ada orang butuh, apalagi tetangga kita, kok kita tidak mau nyili, yang tadi dikecam oleh Al-Quran. Ayatnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah yamna'unal ma'un, orang yang menolak memberikan pinjaman barang kepada tetangganya. Ma'un itu ma yasta'iruhul jiron, barang-barang sing biasa dicilih tonggo. Dan ini nek tonggo arep nyileh, Pak nyileh pacule, orang lain arep kanggo. Pak nyileh pompa, orang ono padahal ono. Pak pinjam napa golok orang duwe. Ini bukan saya. Makanya ulama salaf dulu Pak, niku niteni dari sekian barang yang sering dipinjam tetangga itu apa. Misalkan tangganya senengannya nilai pacul misalnya, dia beli 2, 1 untuk silean tonggo, yang siji tinggo biar pada saat dia ini butuh tetangga pinjam tetap bisa disilihi. Terus seandainya terus rusak-rusak bisa juga hati. Jadi misalkan barangnya 1, di saat tetangga pinjam kita sedang digunakan, akhirnya kita tidak bisa. Jadi pokoknya barang yang biasa disileh tonggo diusahakan kita punya 2. Jadi ono barang yang spesialis kanggo silehan. Menurut itu saya Pak. Ini menjadi adanya ulama-ulama salaf dulu. Ya kelas-kelasan, kelas yang mau suka biasa disilih tanggane mobil gitu. Jadi orang mobil sing keluarga, orang mobil silehan. Teng mriki wonten Pak sing Mas, gadah silehan mobil. Niki napa nih? Jangan sampai wayang naunal mau. Pun wa an Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atatka rusuli fa'atihim salasina dir'an. Qultu ya Rasulullah
a'ariyatun madmunatun au 'ariyatun mu'addatun. Qala bal 'ariyatun mu'addatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh datang sahabat Ya'la ibnu Umayyah, idza atatska ing dalem nalikane nekani ka ing sira rusuli utusanku fa'atihim awe ana sapa sira hum ing rusuli utusanku salasina diraan ing 30 baju besi. Qultu ya Rasulullah, kula matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah niku statuse a'ariyatun madmunatun, pinjaman yang ditanggung, nopo ariyatun mu'addatun, pinjaman yang akan segera dikembalikan. Qala, Nabi jawab, bal ariyatun mu'addatun, niku statusnya pinjaman yang akan dikembalikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban. Nah, kita pinjam barang, kemudian pinjam barang niki wau memang sengaja hanya diambil manfaatnya, setelah selesai tujuan utama memang dikembalikan. Ini namanya ariyah mu'addah. Tapi kadang-kadang wonten Pak tiang pinjam, tapi nanti kembalinya itu tidak mesti tidak mesti langsung dikembalikan barang, ada jaminan. Wis pokoknya ini intinya tak gowo, kalau sampai ternyata terjadi kerusakan tak ganti sesuai dengan harga. Ini namanya ariyah madmunah. Karena bisa jadi barang yang dipinjam ini barang yang resiko tidak utuh ketika selesai digunakan. Ini ariyah madmunah. Kalau ternyata nanti barangnya utuh dikembalikan apa adanya, berarti tetap kategori ariyah. Tapi kok ternyata nanti rusak, kemudian ada rembukan lagi diganti dengan nilainya, ariyah madmunah, berarti kita dinakat jual beli. Nah ini ariyah madmunah. Tapi yang mriki ariyah mu'addah. Lalu kalau maksud dengan syarat ariyah mu'addah allati la yajibu adauha illa ma'a baqa'i 'ainiha fa in talifat lam tudman bil qimah. Sementara ariyah madmunah allati napa niki tudman in talifat. Niki ariyah mu'addah. Wa an Sufyan, dari sahabat Sufyan ibnu Umayyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ista'ara, pinjam Nabi minhu dari sahabat Sufyan ibnu Umayyah duru'an, beberapa baju besi, baju perang, yauma Hunain, pada hari terjadi perang Hunain. Faqala, kemudian Sufyan ibnu Umayyah berkata, ahus pun ya Muhammad, apakah ini rampasan Muhammad? Qala, Nabi bersabda, bal ariyatun madmunah, ini adalah pinjaman yang ditanggungkan. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu al-Hakim. Sufyan ibnu Umayyah ini dereng Islam, dia kafir. Dia punya stok baju besi kanggo perang. Lah pada masa perang Hunain Nabi itu butuh. Akhirnya piyambake pun Nabi itu pinjam kepada Sufyan ibnu Umayyah. Sufyan curiga, ini sampean kok jaluk baju besi ini ngerampas ya? Enggak, ini pinjam. Cuma pinjaman ini sifatnya madmunah. Artinya tetap sejak awal diwangsulno dalam bentuk barang. Tapi yang jenenge perang kan betul mesti Pak ya. Kadang-kadang rusak, hilang, dirampas musuh saat terus ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu nanti akan aku ganti dengan harga. Iki ariyatun madmunah. Ini menunjukkan
pilih napa niki pertama hadis di atas wau Ya'la bin Abi Umayyah. Hadis ini menunjukkan di dalam persoalan pinjam minjam itu boleh melewati wakil. Jadi Nabi karena tadi mengatakan nanti ketika utusanku datang, aku tak pinjam 30 baju besi. Ini berarti dalam dunia akad muamalah itu wakil ansar. Jangan bukan kau bermula ngongkon anak buah, kono tugas mengkini boleh. Atau dalam persoalan pinjam-pinjam sana ke sana, tolong pinjamkan ini boleh. Nyatanya Kanjeng Nabi dalam persoalan ini ngutus utusan. Terus mana hadis yang ke 919, pinjam meminjam Nabi dengan Sufyan bin Umayyah. Padahal Sufyan bin Umayyah ini non muslim. Ini nutuke tiang Islam muamalah dengan non muslim itu tidak apa-apa. Muamalah dengan orang non muslim tidak apa-apa. Yang penting hanya sekedar muamalah zahirah, hanya sekedar muamalah secara lahir. Ngoten mboten kudu niku Pak, mboten kudu wah kudune sing padha-padha napa niki Islam tidak harus. Makanya ngoten ki masakoh. Kita mau beli niki arep tuku HP ngene Cina. Wah, Cinane durung sadar. Ora usah ya sida blonjo ngene. Nah, jadi tidak masalah muamalah. Nabi sendiri sering bermuamalah dengan non muslim meskipun nek sing apik pripun apik, sing apik padha-padha sing Islam, wonten sing Islam kok padosan. Tapi secara aspek hukum tidak masalah. Nah ini. Lah, apa kita tidak khawatir karena orang kafir itu kan hartanya kan tidak begitu memandang halal haram. Ini menunjukkan Pak, muamalah dengan man aksar mali haram itu yasihu, ya juzu wa yasihu. Kita bermuamalah dengan orang yang sebagian dari hartanya itu ada campuran barang haram. Ngoten niku angsal. Selama kita tidak mengetahui secara yakin bahwa harta yang digunakan bermuamalah dengan kita itu harta haram. Jangan gak ada nambah pelanggan itu ya nyambut gawe, ya bakul ning pasar, tapi sekaligus bandar togen misalkan. Kan berarti dari hartanya itu campuran. Iki nek didelok penggaweane ana penggawean halal bakul, wonten penggawean haram. Ini bandar togen misalkan. Tapi pada saat kita muamalah dengan dia sah, kecuali kita tahu persis Pak arep dorong barangmu, soalnya dia beli alhamdulillah ini tembus nomornya ya medit 10.000 ditogel lah. Pun kata nih ampun ditompo. Mulanya ngajar muamalah ngerasa takut macam-macam. Biasanya mas ini duitnya saking pundi bukan usaha. Terus pokoknya ditompo, langsung penting duit asli pun sekarang. Tidak usah terlalu. Nabi mau perang pinjam napa nih baju besi. Bahkan Nabi itu nanti Pak utang kurma 30 sok 15 sok kepada orang Yahudi. Belum banyak kan bahan makanan pinjam sama orang Yahudi. Beli tapi ya napa nih dereng bayar kalau kan Yahudi. Padahal orang Yahudi kan bukan bahas hal haram versi kita, tetap bondone kan campuran. Tapi Nabi tetap kerso. Ini nuduh kita dalam bermuamalah itu yang penting dohirnya saja. Secara dohir al-asul ya halnya sudah. Betul misalnya takon-takon ini sumber sokon di halal atau haram dan usah. Selama kita tidak tahu persis, ini sah.
Makanya yang paling penting Pak, setiap kali kita bermuamalah itu diyakini hati disetel. Bagaimana agar setiap orang yang bermuamalah dengan kita itu kita yakini bolone halal. Soalnya curiga ya hasilnya nanti terjadi syubhat. Terus pokoknya halal saja. Yes, gimana kali Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanallah.